Halo kalian, NBC Story di sini. Bila kalian lagi patah hati karena sudah putus atau berpisah dengan orang yang disayangi, biasanya rasa patah hatinya itu terasa lama ya, atau istilahnya itu istilah kerennya ya, belum move on juga. Dan itu jelas bukan hal yang menyenangkan. Move on bukan perkara mudah bagi kebanyakan orang. Bahkan ada yang sampai tidak ingin membuka lembaran baru karena belum move on. Bahkan ada yang mencoba mengakhiri hidupnya. Maka dari itu, NBC Story mencoba merangkum cara melupakan orang yang disayangi atau tips move on dari orang yang disayangi dengan benar, menurut beberapa sumber terpercaya, serta dari pengalaman pribadi admin dan teman-teman NBC Story. Berikut poin-poinnya. Poin yang pertama, stop kepoin sosial medianya. Biasanya setelah berpisah, kamu masih sering mengintip-intip media sosialnya, yang mengakibatkan dirimu terkadang mengingat, membayangkan, bahkan berfantasi tentang hubungan kalian yang sudah berlalu dan kandas. Pada akhirnya, kamu agak susah untuk melupakannya. Makanya disarankan untuk jangan kepoin sosial medianya lagi. Kalau bisa, blokir saja dulu hingga kamu benar-benar move on. Hal ini menjadikan kamu berhenti untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengannya. Poin yang kedua, lakukan hal-hal menyenangkan. Sibukkanlah dirimu dengan melakukan hal-hal menyenangkan, walaupun kamu benar-benar belum siap untuk melakukannya. Mulailah dengan aktivitas positif yang dapat membuatmu bahagia. Hindari hal negatif seperti narkoba dan hal negatif lainnya. Karena hal negatif akan memperunyam hidupmu. Melakukan hal-hal menyenangkan mungkin bisa dengan melakukan hobi dan kegiatan yang kamu senangi, sehingga pikiranmu bisa teralihkan dan bisa meningkatkan hormon kebahagiaan dalam dirimu. Ingatlah, hidupmu akan terus berjalan ke depan dan tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Pikirkan masa depanmu yang bisa cerah tanpanya, karena hidupmu bukan hanya tentang dirinya. Poin yang ketiga, curhatlah ke orang terdekatmu. Curhat sangat berguna untuk melepas beban yang ada pada dirimu. Maka curhatlah dengan orang terdekat dan yang terpercaya menurutmu, seperti ke keluarga atau sahabatmu. Biasanya setelah curhat, kamu akan merasa lebih lega. Bahkan sedikit demi sedikit, kamu bisa mengarah ke move on, karena adanya tambahan hiburan dan masukan dari orang yang kamu temani curhat. Poin yang keempat, jangan iakan hasrat sesaatmu. Biasa kalau lagi putus, kita terkadang langsung merubah penampilan guna memberikan suasana baru pasca putus atau berpisah. Sebenarnya hal itu tidak salah, tapi disarankan jangan mengikuti hasrat sesaat karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan di saat kondisi mental lagi tidak stabil. Disarankan apabila kamu benar-benar ingin mengubah penampilanmu, maka lakukanlah pada saat dirimu sudah agak tenang. Yang diiringi adanya perubahan gayamu, itu bisa membantumu segera melupakan orang yang kamu sayangi. Di sisi lain, bila kamu sudah stabil dan adanya perubahan penampilanmu yang baru, bisa menjadikan aura positifmu akan terpancar, dan tentu saja membuatmu percaya diri kembali. Poin yang kelima, berhentilah berharap dan mempertanyakan kenapa hubungan kalian berakhir. Walaupun ini agak sulit, tapi cobalah untuk berhenti berharap dan mempertanyakan kenapa hubunganmu dengannya itu berakhir. Karena mempertanyakan hal itu akan membuatmu terus-terusan patah hati, karena dirimu merasa tidak terima kenyataan yang sudah terjadi. Cobalah untuk meraih masa depanmu tanpanya. Karena Tuhan biasanya memberikan cobaan ini, karena Dia bukan yang terbaik bagimu. Yakinlah di suatu masa, kamu akan menemukan rezeki pasangan yang lebih baik daripada dirinya. Ini hanya persoalan waktu saja. Poin yang keenam, singkirkan barang-barangnya. Singkirkanlah barang-barangnya yang dapat membuatmu terus mengenangnya. Bisa dengan menyumbangkan atau memberikan ke orang lain. Atau sekalian simpan di tempat yang tidak bisa kamu lihat lagi untuk waktu yang lama. Hal ini dapat membantumu untuk mulai menutup kenangan dengannya.
Biarlah kenangan bersamanya itu sebagai bahan evaluasi untuk dirimu yang dapat dijadikan pembelajaran berharga, sehingga setidaknya kamu dapat mengusahakan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Poin yang ketujuh, ingatlah kekurangannya. Terkadang kalau kamu selalu memikirkan kenangan-kenangan manis tentangnya, itu menjadikanmu semakin tidak bisa melupakannya. Tapi cobalah seimbangkan ingatanmu tentangnya dengan mengingat kekurangannya yang menjadikanmu merasa tidak menyukainya. Sehingga secara perlahan-lahan di pikiranmu itu akan capek untuk memikirkannya. Dan akhirnya kamu bisa move on dengan melakukan poin-poin yang lain di video ini. Poin yang ke-8. Hindari mendengarkan lagu-lagu yang galau. Cobalah menghindari mendengarkan lagu yang genrenya itu terbilang galau atau sedih, apalagi bertemakan perpisahan. Karena musik jelas dapat mempengaruhi pikiranmu dan juga suasana hatimu yang lagi bersedih karena putus hubungan dengannya. Kalau boleh sih NBC Story sarankan, dengarkan lagu-lagu yang happy. Bahkan kamu juga bisa mungkin mendengarkan lagu yang seperti ini, The Rain featuring Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Poin yang ke-9, lakukan olahraga. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan poin kedua tadi. Tapi di poin ini, NBC Story memperjelas bahwa olahraga dapat menurunkan hormon kortisol yang merupakan hormon pemicu stres. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan kebahagiaan kita, sehingga akan membantu kita untuk melakukan move on dengan segera mungkin. Poin yang ke-10, konsumsi makanan yang sehat. Hal ini biasanya dikaitkan dengan olahraga. Selain berolahraga dengan teratur, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat agar asupan gizi kita itu terpenuhi. Hal ini dapat membantumu untuk move on, karena dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, itu dapat membuat tubuhmu akan segar, sehingga pikiranmu juga itu bisa lebih jernih untuk move on. Poin yang ke-11, tingkatkan kemampuan dirimu. Hal ini juga sebenarnya berhubungan dengan poin kedua tadi. Tapi di sini bisa saja kamu melakukan sesuatu di luar yang kamu senangi, tapi kamu penasaran untuk mencobanya. Utamanya dalam hal meningkatkan kemampuan dirimu, seperti mempelajari ilmu pengetahuan yang sedang kamu rencana untuk tekuni. Bila kamu sibuk dengan hal ini, bisa saja kamu bisa melupakan mantanmu itu dengan lebih cepat. Poin yang ke-12, hindari kesendirian. Biasanya kalau kamu lagi sendirian, kamu akan berniat untuk berhayal tentangnya, sehingga kamu jelas akan sulit untuk melupakannya. Sebisa mungkin, cobalah untuk menghindari kesendirian. Cobalah untuk selalu menghabiskan waktu bersama keluarga atau sahabatmu ya. Bahkan mungkin kamu bisa memberikan masukan ke mereka untuk merencanakan rekreasi bersama. Tapi apabila kamu tak kuasa menghindari kesendirian, maka cobalah memberikan semangat atau apresiasi pada dirimu, bahwa kamu bisa melupakan semuanya. Mungkin bisa juga dengan menonton video-video di YouTube atau sosial media lainnya yang bergenre komedi. Poin yang ke-13, perluas pertemananmu. Bagi kalian yang sangat mudah bergaul, cobalah untuk membuka pertemanan baru. Karena dengan teman yang baru, jelas akan memberikan pengalaman yang baru. Dan terkadang dengan kesibukanmu dengan pengalaman terbarumu itu, bisa membuatmu segera move on darinya. Bahkan bisa jadi kamu segera membuka lembaran baru dari hasil memperluas pertemanan. Kan bisa jadi kamu berkenalan dengan orang yang menjadikanmu jatuh cinta kepadanya. Tapi ingat, jangan lakukan kesalahan yang sama. Dan tetap evaluasi dirimu ya. Kamu mungkin bisa memulainya dengan mendengarkan tanggapan dari sahabat atau keluargamu. Poin yang ke-14, mulai buka lembaran baru. Bila poin-poin sebelumnya kamu sudah merasa cukup untuk menjadikanmu sudah bisa move on, maka cobalah untuk membuka lembaran baru dengan orang yang membuatmu jatuh cinta kepadanya. Cobalah untuk introspeksi dirimu terlebih dahulu, agar tidak berada pada kesalahan yang sama. Cobalah menata masa depanmu dengan lembaran barumu, dan fokuslah untuk meraih kebahagiaan bersamanya. Dengan membuka lembaran baru dengan orang lain, biasanya akan menjadikanmu benar-benar move on dari mantanmu. Oke, sekian dulu video NBC Story kali ini.
Silahkan di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu tentang tips melupakan mantan atau cara move on yang ampuh. Semoga kalian bisa segera melupakannya dan segera move on ke lembaran baru berikutnya. Ingat, hidupmu bukan hanya tentangnya, tapi tentang dirimu dan masa depanmu dengan orang yang tepat. Terima kasih telah menonton, kita ketemu di story-story lainnya.